Kita change of association, kalau change of association yang sudah diterima, maka pemain tersebut. Tapi kita harus menghargai, menghormati undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sejauh ini ada nggak sih Mas, mungkin berapa persen presentasenya itu pemain yang mau dan pemain yang enggak? Apakah lebih banyak yang mau atau lebih banyak yang enggak? Jadi, ya mungkin ada yang awalnya tidak mau, jadi mau, ya kan? Awalnya yang mau, kemudian berubah pikiran, tapi it happens in football gitu ya. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya sepak bola Indonesia, kalau kita berbicara timnas ya, timnas kita semakin kuat. Ya. Ketika Jordi dan Sandy dinaturalisasi, banyak pemain-pemain yang dulunya ragu membela Indonesia tiba-tiba mengirim sinyal ketertarikannya untuk membela timnas. Tapi tentunya lagi-lagi, apakah Coach Sintayong menginginkan pemain tersebut? Jadi sekarang itu nggak hanya jemput bola, tapi ada beberapa malah yang Betul sekali. cari-cari perhatian ke PSSI. Betul sekali. Dan pemain yang demikian CV-nya luar biasa. Jadi bukan pemain biasa nih, ya kan? Lagi-lagi kalau Coach Sintayong memutuskan, ya, kita bisa bicarakan. Apa sih yang tadi kan dari pemain untuk tiba-tiba mau, apa sih menjadi latar belakang mereka atau alasan mereka tiba-tiba mau gitu? Ya mungkin saya melihat salah satu hal ya yang mereka sampaikan kepada saya, keberhasilan Indonesia lolos di Piala Asia untuk timnas senior. Dan tentunya untuk Piala Dunia U20 adalah pemain tersebut ingin sekali bermain untuk Piala Dunia U20 karena Piala Dunia U20 adalah venue di mana scout dari berbagai macam klub-klub top dunia akan berkumpul untuk melihat who will be the next wonder kids, who will be the next Mbappe, who will be the next Haaland. Ya kan? Semua scout-scout tim-tim hebat akan ada di sana. Nah ini suatu kesempatan tentunya kan. Berarti daya tariknya di dua itu masih pengen main di U20 di Piala Dunia sama karena seniornya udah lolos ke level yang tinggi. Betul sekali kan, lolos Piala Asia, kemudian setelah berapa tahun ya, berapa puluh tahun ya. Iya kan, jadi ketika kita berbicara timnas, saya pikir everybody can agree that we are moving toward the right direction ya. Ranking FIFA kita dari 170, sekarang 152 ya. Kemarin kita mengadakan pertandingan persahabatan dengan Curaçao, kita menang melawan Curaçao. It didn't go unnoticed, people notice. Dari segi peringkat lumayan ya, Betul. Jadi kalau misalnya prestasi timnas kita semakin membaik, tentu kan pemain manapun juga termotivasi kan untuk bermain di timnas yang kompetitif, timnas yang punya potensi juara kan. Mas mungkin agak mundur lagi ke awal gimana cara nyari pemain. Saya penasaran nama pemain itu awalnya itu bisa sampai ke Sintayong itu prosesnya gimana? Jadi begini, pada saat saya menciptakan database, sebelum saya bicarakan mengenai Coach Shin ya, saya menciptakan database itu saya menggunakan berbagai macam website ya, Transfermarkt, FIFA, KNVB, semua website itu kita kumpulkan, kita crawling tuh data-data pemain tersebut ya kan. Nah itu akhirnya dapatlah begitu banyak nama. Kemudian kita juga melakukan interview, mengontak langsung dari pemain yang kita tenggarai punya keturunan Indonesia, kita konfirmasi. Nah ternyata betul punya keturunan Indonesia dan dia memberitahu kepada kita, di klub saya itu ada empat orang lain loh punya keturunan Indonesia juga. Jadi dari situ kita menambah pemain. Nah sekarang sudah 180 dan terus bertambah. Nah Coach Sintayong sendiri, terutama video analisnya yang bernama Coach Jin itu juga melakukan hal yang sama, mengumpulkan informasi-informasi pemain keturunan. Kemudian tentu mereka menggunakan tools-tools tertentu ya, entah itu Y-Scout dan lain sebagainya untuk meriset pemain tersebut kan. Nah setelah dilakukan riset itu, maka mereka menyerahkan nama-nama tersebut kepada kami. Ya. Kemudian kami mencoba memastikan bahwa pemain-pemain tersebut memang berdarah Indonesia dan memang eligible untuk dinaturalisasi.
Nah, kemudian memang coach Shin itu mempunyai standar yang tinggi ya. Tentunya biasanya ada trialnya. Nah, setelah lulus trial, maka biasanya coach Shin akan mengirim surat resmi untuk meminta pemain tersebut untuk dinaturalisasi. Jadi kurang lebih seperti itu stepnya. Dengan mekanisme yang cukup panjang ini berarti harusnya netizen juga bersabar ya Mas untuk menunggu pemain itu resmi, maksudnya dia memperjelas gitu. Betul. Jadi memang naturalisasi ini tidak seperti kita order sesuatu dari e-commerce ya. Pencet, ya kan, masukkan PIN, kemudian sampai gitu 2 hari kemudian gitu. Tidak seperti itu, ada proses panjang, ada proses riset, kemudian ada proses rekomendasi dari pelatih, kemudian ada proses trial, kemudian ada proses pemanggilan untuk melengkapi dokumen, kemudian setelah dokumennya lengkap, ya kan, maka perlu ada surat rekomendasi dari Kemenpora, ya kan, surat rekomendasi Kemenpora ini kemudian dibundle dengan dokumen-dokumen yang kami dapat dari pemain, kemudian diserahkan kepada Kemenkumham. Dari Kemenkumham kemudian dianalisa, dipastikan bahwa memang pemain tersebut itu eligible untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, kemudian dilempar ke Kemensetnek. Dari Kemensetnek kemudian ditandatangani Presiden agar bisa diserahkan kepada DPR. Lalu di DPR itu akan ada sidang paripurna menentukan tanggal untuk kapan pemain ini akan disidang di Komisi 3 dan Komisi 10. Jika sudah disepakati di Komisi 3 dan 10, kemudian ada sidang paripurna lagi yang menyetujui hal tersebut. Kemudian dokumen ini dilempar kembali ke Setnek. Ya. Setnek kemudian menanyakan aspek keamanan, security, misalnya dari BIN ataupun sebelumnya sudah ditanyakan. Kemudian disiapkan kepresnya, kemudian ditantangani Presiden. Dari tantangan Presiden ini kemudian dikembalikan lagi kepada Kumham. Kumham kemudian mengeset jadwal untuk pemanggilan sumpah. Setelah pemain itu disumpah, maka kita harus mengurus KTP, paspor, KTP, paspor. Kemudian setelah itu barulah kita change of association. Kalau change of association sudah diterima, maka pemain tersebut sah untuk membela Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana prosesnya dari menaturalisasi pemain, ya kan, itu kurang lebih melibatkan 4 kementerian. Kementerian Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenkumham, Kemensetnek, Kemendagri. Melibatkan federasi sepak bola tentunya, federasi atau cabang olahraga, kemudian melibatkan 2 komisi di DPR ya, 1 sidang paripurna dan 2 komisi 3, Komisi 10, melibatkan Badan Intelijen Negara, melibatkan Presiden Republik Indonesia, melibatkan Kemendagri. Itu baru internalnya aja, belum apa eksternalnya kayak FIFA. Dan melibatkan FIFA, betul, jangan. Dengan prosedur yang panjang banget. Terus juga U20 ini kan pertengahan tahun ya. Iya. Nah itu timeline-nya gimana? Sebenarnya apakah awal tahun sudah stop, habis itu diurus ke naturalisasi atau gimana? Jadi memang kami harapkan minggu depan pemain yang dipanggil bisa hadir ke Indonesia, kemudian melengkapi dokumen, dan seperti yang saya sampaikan, dokumen pemain tersebut akan dipaketkan dengan dokumen Justin dan Ivar agar bisa dikawal dalam satu bundle. Berarti Rafael dan Sibo ini pemain terakhir atau masih akan cari lagi? Sudah. Jadi Coach Shin sudah mengirim surat, ya kan, memutuskan di antara keduanya siapa yang direkomendasi untuk dinaturalisasi. Jadi untuk U20 sudah selesai dalam arti kata rekomendasinya sudah turun dan sepertinya tidak akan ada penambahan lagi. Salah satu apa dua-duanya? Apa? Salah satu apa dua-duanya? Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan tuh, minggu depan tapi ya. Minggu depan insya Allah. Yang pemainnya datang ke sini juga. Insya Allah. Kalau bisa keberhasilan ya, kemarin Jordi Amat dan Sandy Walsh, mungkin cerita gimana sih Mas, itu kan pasti permukaan proses panjang ya sebelum mereka bisa ambil juga. Kira-kira mungkin boleh dibagikan ceritanya proses panjangnya dan akhirnya pada Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa disahkan gitu. Jadi memang prosesnya panjang. Mungkin saya share sedikit joke ya. Jadi tentunya kita tahu Jordi dan Sandy ingin sekali membela timnas Indonesia ya.
Saya waktu itu ketawa sama Sandy, saya bilang, dia cerita sama saya ini sudah 6 tahun ingin membela tim. Saya bilang, dokumen kamu beres kok selama 6 bulan kok. Ya kan, saya nggak tahu kamu waktu itu ngapain aja. Tapi waktu itu ada Jordi begini, Jordi mengharapkan sekali dia itu bisa menjadi warga Indonesia itu di bulan Juni. Di bulan Juni, waktu dia datang kembali ya. Kan dia datang 2 kali, karena dipanggil Coach Shin untuk latihan di Bandung, dia datang lagi kan. Dia tuh sangat mengharapkan dia bisa mendapatkan paspor Indonesia pada saat itu, ya kan. Dia sedih sekali gitu. Saya bilang, Jordi, saya ingat sekali bilang, Jordi, sekarang kamu pulang, ya. Saya tidak akan nelpon kamu kecuali saat kamu dipanggil sumpah. Karena dia kecewa sekali. Wah, harusnya saya udah jadi WNI, saya sudah melakukan ini, saya sudah legalisir semua dokumen, sudah ke notaris. Lalu saya bilang, oke, Jordi, saya mengerti, ya kan. Tapi kita harus menghargai, menghormati undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ada prosesnya, dan ini harus kita lalui bersama. Saya bilang, kamu pulang dulu, nanti saya akan telepon kamu ketika kamu akan dipanggil sumpah. Itu janji saya itu saya pertahankan itu. Pokoknya saya WA aja sama dia. Gak akan saya telepon. Begitu saya telepon, dia langsung happy sekali. Saya udah dapat tanggal sumpah ya? Iya, saya bilang. Siap-siap pakai jas ya. Mas, berarti kalau kita ngomongin proses administrasi di negaranya, itu butuh waktu 6 bulan gitu ya. Misalnya waktu udah oke, dokumen udah lengkap, tinggal diurus ke Indonesia aja nih. Itu berarti kira-kira makan waktu? Enggak, karena jadi begini, saya ingat sekali waktu itu saya diberi KPI oleh Ketum PSSI untuk menyelesaikan naturalisasi dalam waktu 1 bulan. Waktu itu Ketum PSSI mengatakan kepada saya itu April 19. Berarti dalam waktu 1 bulan itu, Mei 19 dokumen harus lengkap dong. Nah itu alhamdulillah bersama dengan tim legal PSSI kami berhasil melakukannya gitu. Panggil pemain dalam 1 bulan selesai. Nah 6 bulan itu ketika kita dari Mei 19 itu sampai dia disumpah itu kita lihat 6 bulan plus beberapa hari gitu. Jadi memang itu pun sudah cepat sebetulnya ya. Berarti kalau ngomongin yang U20 lagi, targetnya di Mei atau Juni tahun depan, berarti mulai di Indonesia itu akhir bulan ini atau awal bulan depan? Jadi begini, itu untuk U20 ini kan ada special treatment yang kami harapkan gitu ya. Karena memang rekomendasi dari Coach Shin juga, yang pemain terakhir juga baru datang minggu lalu kan. Jadi memang kami berusaha bekerja secepat mungkin gitu. Jadi kalau sudah ada rekomendasi pasti langsung kita kerjakan gitu. Jadi kami juga berharap supaya mereka bisa dokumen mereka bisa selesai dan mereka mendapatkan bisa membela Indonesia secepat mungkin. Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah fix bisa Piala AFF. Udah ada urusan lagi, mereka sudah bisa tampil dengan Jordi kan sampai saat ini masih ikut TC ya. Sandy kan memang dia masih ada komitmen ataupun kewajiban bermain untuk klubnya ya. Tapi kan dia juga akan datang juga kan untuk bermain di Piala AFF ya. Jadi memang kita mengharapkan mereka akan membantu Indonesia seperti kata Coach Sintayong untuk menjuarai AFF gitu. Sandy Walsh lagi terbang balik ke Belgia juga. Ke Belgia, kemudian ketika ada jeda maka dia akan kembali lagi gitu. Memang capek nih Sandy nih, bolak-balik. Mudah-mudahan tidak cedera ya. Saya bilang sama Sandy, waduh, kamu harus jaga banget nih kesehatan nih, takutnya ya, tapi ya. Mas Hamdan juga yang berkomunikasi dengan klub Oh enggak, karena kan sudah rampung ya. Jadi sekarang biasanya manajer timnas yang mengirim email, tentunya berkoordinasi dengan pelatih kepala, Coach Sintayong, direktur teknik, ya kan. Ini loh tanggal ini akan ada kompetisi, maka akan ada TC. Kami berharap agar pemain tersebut boleh dipanggil. Kan Coach Shin sampai terbang ke sana ya.
AFF itu tidak di kalender FIFA ya, jadi kita harus menghormati menghormati keputusan klubnya. Untuk Zico dan Rafael itu sebetulnya untuk nama-nama yang kalian tertarik, ya saya sampaikan begini, apabila Coach Shin memerintahkan, ya kan, apabila ketum memerintahkan, maka saya dengan senang hati akan approach mereka. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.